Perkenalkan, nama saya Samuel Fernando Manihuruk dengan NIM 230306055 dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu Ibu Insinyur Tati Widianasari selaku dosen pengampu produksi ternak unggas. Berikut saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada unggas, jantan, betina, serta pembentukan telur. Di sini saya akan menggambarkan sistem reproduksi unggas pada jantan terlebih dahulu. Oke. Di sini saya sudah selesai menggambarkan sistem reproduksi pada jantan. Pada unggas, testis terletak di dalam rongga perut, dekat tulang belakang. Tidak seperti mamalia yang testisnya berada di luar tubuh, unggas memiliki testis internal, yaitu di dalam tubuh. Testis ini berfungsi menghasilkan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis kiri biasanya lebih besar daripada testis kanan. Dari testis, sperma akan bergerak ke epididymis. Ini adalah saluran berlekuk yang melekat pada testis. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan menyimpan sperma secara sementara. Di sini sperma akan mengalami proses pematangan lebih lanjut. Selanjutnya sperma akan bergerak melalui vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran yang saya gambar memanjang dari epididymis menuju kloaka. Fungsinya untuk mengangkut sperma dari epididymis hingga ke kloaka. Kemudian sperma akan sampai di kloaka. Kloaka ini adalah tempat bermuaranya 3 sistem, yaitu sistem pencernaan, ekskresi, dan reproduksi. Saya gambar kloaka di bagian belakang tubuh unggas. Pada saat kawin, kloaka jantan akan ditempelkan ke kloaka betina dalam proses yang disebut cloacal kiss. Berbeda dengan mamalia, sebagian besar unggas tidak memiliki penis yang menonjol. Pengecualiannya adalah seperti bebek, angsa, dan beberapa jenis unggas air yang memiliki palus. Berikut saya akan menggambarkan sistem reproduksi pada ternak unggas betina. Ya, berikut saya sudah selesai menggambarkan reproduksi pada betina. Dimulai dari ovarium. Pada unggas dewasa, umumnya hanya ovarium kiri yang berkembang dan berfungsi, sedangkan yang kanan mengalami regresi. Ovarium ini berada di dekat tulang belakang. Ovarium ini berisi banyak folikel dengan berbagai ukuran yang berisi sel telur dalam berbagai tahap perkembangan. Fungsi ovarium adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Ketika sel telur matang, akan terjadi ovulasi di mana sel telur dilepaskan dan ditangkap oleh infundibulum. Infundibulum ini berbentuk seperti corong. Fungsinya menangkap sel telur dan juga menjadi tempat terjadinya fertilisasi jika ada sperma yang masuk. Dari infundibulum, sel telur bergerak ke magnum. Magnum ini adalah bagian terpanjang dari oviduk. Di magnum ini, sebagian besar putih telur atau albumen dihasilkan dan ditambahkan ke kuning telur. Selanjutnya, sel telur bergerak ke isthmus. Isthmus adalah bagian yang lebih sempit dari oviduk, seperti yang saya gambarkan di sini. Di isthmus, membran atau selaput telur terbentuk. Ada 2 membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Setelah itu, telur masuk ke uterus atau sel ilang. Di uterus inilah berkembang telur, kerabang telur terbentuk.
Kerabang ini tersusun dari kalsium karbonat yang disekresikan oleh kelenjar di uterus. Bagian terakhir adalah vagina. Vagina menghubungkan uterus dengan kloaka. Vagina berfungsi sebagai jalur keluarnya telur dan juga sebagai tempat penyimpanan sperma di sperm host glands. Akhirnya, telur keluar melalui kloaka yang sama seperti pada unggas jantan, juga merupakan muara dari sistem pencernaan dan ekskresi. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan telur dan waktu yang dibutuhkan. Mulai dari sperma yang masuk ke dalam ovarium, kemudian dimulai dengan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur matang dari ovarium. Yang dilepaskan ini adalah kuning telur atau yolk beserta germinal disk. Ovulasi dikendalikan oleh hormon LH dan hipofisis. Setelah dilepaskan, sel telur ditangkap oleh infundibulum. Di infundibulum, jika ada sperma, fertilisasi akan terjadi pada germinal disk. Nah, sperma tadi masuk, maka terjadilah fertilisasi. Sel telur hanya menghabiskan waktu sekitar 15-30 menit di infundibulum. Kemudian sel telur bergerak ke magnum. Di magnum, putih telur ditambahkan. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Dari magnum, telur bergerak ke isthmus. Di isthmus, membran telur terbentuk. Telur berada di isthmus selama 1-2 jam. Setelah itu, telur masuk ke uterus. Di uterus, telur menghabiskan waktu selama 18-20 jam, yaitu waktu terlama. Selama berada di uterus, terjadi 2 proses penting, penambahan cairan putih telur atau plumping dan pembentukan kerabang telur. Kerabang telur terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat secara bertahap. Terakhir, telur melewati vagina hanya dalam hitungan menit. Di vagina, lapisan kutikula ditambahkan sebagai pelindung terakhir sebelum telur keluar melalui kloaka. Jadi total waktu dari ovulasi sampai telur keluar adalah sekitar 24-26 jam. Karena proses yang cukup panjang, unggas biasanya bertelur dengan interval sekitar 24-27 jam dan biasanya terjadi di pagi hari. Unggas betina bisa menyimpan sperma dalam sperma host glands di vagina selama beberapa minggu. Ini memungkinkan unggas betina untuk menghasilkan telur fertil selama beberapa waktu setelah 1 kali perkawinan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.